taufiqin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada kami mintakan kepada Sayyid Ahmad Baradwah wa alaihi tafadhal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi lazim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bijahin nabi wal ali. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita, yang masih mensehatkan badan kita, yang masih Allah sempatkan berkumpul di langgar yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam tak lupa junjungan pada kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah dari zaman kegelapan sampai zaman kebenaran ini. Fadilatul Mukarram wal Muhtaram As-Sayyid Fuad Ibn Idrus Al-Kaf, wa Fadilatul Muhtaram wal Muhtaram As-Sayyid Al-Habib Nizar bin Ali Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah jauhkan bala musibah beliau, dan Allah istiqomahkan dalam mengajar dan berdakwahnya. Amin. Termasuk seorang habaib dengan marga Al-Kaf yang memiliki nasab keturunan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasab beliau adalah Al-Habib Salim bin Hasan bin Salim bin Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Kaf bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Jufri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Syahid bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbad bin Ali Ghalil Ghasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Uraidah bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Faqir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Asyibadi Al-Husain bin Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah Zahra binti Sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir dan dibesarkan di Palembang Darussalam pada kisaran tahun 1832 dan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Adapun saudara yang pertama beliau yang bernama Al-Habib Muhsin bin Hasan Al-Kaf, dan Al-Habib semasa hidupnya memiliki banyak murid. Menurut keterangan dari Kiai Haji Khairuddin bin Haji Usman atau lebih dikenal dengan nama Datuk Tunggal, cucu dari murid Al-Habib Salim, beliau mengatakan di antara murid Al-Habib Salim di antaranya adalah 1. Kiai Haji Adam ataupun yang dikenal dengan Keramat Singgil. Yang kedua Tuan Guru Abdurrahman yang dikenal Damong Kampung Laut. Dan yang ketiga Datuk Hamzah, kakek dari Zulkifli Nurdin Hamzah. Yang keempat Long Tima. Dan yang kelima Penghulu Mu'in. Dan yang keenam Guru Arif yang dikenal Keramat Mayang Janggut. Yang ketujuh anak-anak beliau sendiri, baik yang berada di Jambi maupun di Palembang tersebut ke sungai guna memenuhi perintah sang guru. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, tak lama berselang waktu, udang yang diperintahkan gurunya itu berhasil didapatkan. Karomah lainnya muncul ketika beliau wafat pada kisaran tahun 1895
terjadi sesuatu yang tidak lazim saat pemakaman. Air sungai Muara Sabak sedang surut yang mengakibatkan jalan berlumpur sehingga para pengantar tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk mengantar jenazah Al-Habib Salim Al-Ghaf ke pemakaman sambil menunggu air laut pasang. Maka para pengantar beristirahat sejenak di tepi sungai. Tiba-tiba perahu yang membawa jenazah Al-Habib Salim sudah berada di area pemakaman tanpa adanya bantuan seseorang pun. Karama lainnya yang terjadi di pemakaman Habib Salim menurut keterangan beberapa saksi adalah bersinarnya makam Habib Salim pada malam hari. Karama ini diceritakan oleh cucu daripada murid daripada Habib Salim dan masyarakat setempat sendiri oleh masyarakat Sabak. Wallahu alam. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama-sama beliau dan biografi beliau bisa menjadi motivasi kita bagi kita untuk semakin giat menyelami ilmu agama. Amin Allahumma amin. Unzur maga wala tanjur magal. Al-Bagir mungkin sampai di sini Al-Bagir bisa menyampaikan. Alamin. Baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara inti kita, acara Mau'izatul Hasanah, yang mana Mau'izatul Hasanah ini kami mintakan kepada tamu kita Al-Habib Al-Ustaz Nizar bin Ali Al-Kab dari Bogor. Kepadanya fa'alaihi tafaddal mazkura. Wazkuru salatu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Thumma salatu wassalam ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adnan wa sayyidi waladi Adam. Thumma salatu wassalam ini mendapatkan maziyah khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan malaikatnya untuk mengitari daripada majlis-majlis seperti ini. Bahkan sebagian daripada malaikatnya Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya ridha bima nasnah, karena mereka ridha dengan apa yang kita lakukan. Bahkan Allah di putaran-putaran malaikat tersebut Allah curahkan ar-rahman, al-barakat, al-madad, al-futuhat al-kathira al-atiyah. Begitu juga dengan sakinah, ketenangan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang mereka berkumpul untuk bermunajat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kumpulnya kita pada malam hari ini merupakan satu nilai ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah datangnya kita ke tempat ini fi kulli khatwatina ajrun minallah. Setiap langkah kaki kita ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah lipat gandakan pahalanya khususnya di bulan Sya'banul Mukarram ini, yaitu karena mengagungkan daripada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya anak perempuan ini baru meninggal, akan tetapi saya ini kangen, saya ini rindu, ingin melihat keadaan anak saya di alam barzah. Terus kata Imam Basri, gimana dong? Saya minta satu amalan katanya, supaya saya bisa melihat keadaan anak saya di alam barzah. Oh ya akhir, kata Imam Basri, nanti harus saya kasih katanya. Ibu, nanti ketika datang malam Jumat, ibu sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Ini ajaran Imam Basri. Di rakaat pertama ibu baca surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Fatihah ibu baca surah Al-Hakumut Takatsur.
Di rakaat kedua setelah baca surah Al-Fatihah, ibu kembali membaca surah Al-Hakumut Takatsur. Begitu juga dengan rakaat ketiganya. Setelah baca suratul Fatihah, baca surah Al-Hakumut Takatsur. Demikian juga dengan rakaat keempatnya, suruh baca surah Al-Hakumut Takatsur ba'da Al-Fatihah. Setelah itu ibu ya sambil tiduran baca surah sambil ibu tertidur. Akhirnya pulanglah ibu perempuan tua tadi pulang ke rumahnya. Ketika datang pada malam Jumat, diamalkan oleh ibu ini. Setelah sholat isya, kemudian sholat ba'diyah, barulah dia sholat sunnah mutlak. Rakaat pertama baca Fatihah Al-Hakumut Takatsur, kedua, ketiga, keempat sama seperti apa yang diajarkan oleh Imam Hasan Basri. Habisnya dia selesai itu dia baca tidur, baca sholawat sambil hampir ketiduran. Wa subhanallah, qadarullah, Allah kabulkan ajar ini punya ibu. Ini ibu bermimpi bertemu dengan anak perempuannya di alam barzah. Akan tetapi sayang punya saya, ini anak pada saat ibu itu bermimpi sedang dikebuki oleh malaikat, sedang diazab oleh Allah, disiksa oleh malaikat. Menjerit ini ibu melihat keadaan anaknya sampai menangis, dan air matanya benar-benar keluar membasahi pipinya, membuat dia terbangun daripada tidurnya. Wah, sumpah ibu sedih bercampur aduk di dalam hatinya. Akhirnya di besok paginya dia datang ke Imam Hasan Basri lagi, menceritakan perihal apa yang terjadi di dalam mimpinya. Ya Imam, saya bermimpi hakada wakada. Akhirnya kata Imam Hasan Basri, tasaddaqi anha, kau bersedekah atas namanya. Asallahu yaghfirullah hadatsah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Dengan perasaan sedih dan lain sebagainya ibu pulang. Akhirnya wa subhanallah, malamnya Imam Hasan Basri yang bermimpi berada di satu tempat yang begitu indah, yang belum pernah Imam Hasan Basri jumpai tempat tersebut. Berada melihat seorang perempuan yang begitu cantik jelita, yang belum pernah dia bertemu sebelumnya, juga berada dengan pakaian yang begitu megah, anggun luar biasa, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Penasaran Imam Hasan Basri, ditanya, man anti, siapa engkau ini? Akhirnya dijawab, saya ini anak dari perempuan yang kemarin mendatangimu. Kaget Imam Hasan Basri. Loh, kok beda ceritanya? Kemarin ibumu cerita kau sedang diazab oleh malaikat, diazab oleh Allah, disiksa, digebuki oleh malaikat. Kok sekarang penuh dengan kenikmatan? Betul, ibu saya, apa yang ibu saya lihat itu betul. Kami kemarin diazab oleh malaikat, akan tetapi di malam harinya ada seorang soleh yang melewati daripada perkuburan kami. Kemudian orang soleh itu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pahalanya dikirimkan oleh ahli kubur yang ada pada saat tersebut, sehingga Allah angkat seluruh azab siksa alam barzah tersebut semuanya. Padahal pada saat tersebut ada 4.000 orang yang sedang diazab oleh malaikat. Semua diampuni oleh Allah dengan berkatnya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki pernah ditanya oleh orang ateis, nanya, ya Habib, Allah lagi ngapain sekarang? Kita kan bingung juga jawabnya. Allah lagi ngapain sekarang ini? Allah ngapain, Beb? Ini Habib Alwi pintar, orang cerdas. Dia bilang Allah sekarang sedang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kaget orang ateis ini. Loh, tahu dari mana itu? Kok bisa tahu Allah sekarang sedang bersolawat kepada baginda Nabi? Kemudian Al Habib Alwi membacakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah sedang dan senantiasa akan terus-menerus membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Karena Allah menggunakan fi'il mudhari'. Kalau kita mengkaji dari ilmu nahwu, itu lil hal wal mustaqbal. Allah tidak menggunakan fi'il madhi, tapi Allah menggunakan fi'il mudhari' untuk sekarang wal mustaqbal, dan akan
terus menerus akan datang terus melakukan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, salawat yang kita baca ini adalah zikir yang paling sempurna, yang paling komplit. Kenapa? Di dalamnya istighfar ada, mengagungkan Allah ada. Satu salawat yang kita baca, maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Allah berikan kita kebaikan 10. Allah ampuni kesalahan kita 10. Allah angkat derajat kita 10.